Hai Tribuners, sebentar lagi sudah mau weekend ya. Akan ada destinasi wisata bersama dengan Mufti Fauzia di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 10 November 2021. Sejumlah informasi di berbagai daerah di Indonesia hingga tips traveling sudah Mufti siapkan untuk Anda Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update. Untuk mengawali informasi kali ini, baik Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners berkunjung ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Seperti diketahui, Kabupaten Gresik, Jawa Timur seringkali dikenal sebagai daerah atau kawasan industri. Namun tahukah kamu, Tribuners, kalau misalkan ternyata Kabupaten Gresik juga punya wisata alam yang menyuguhkan pemandangan indah loh Tribuners. Nah, kalau Tribuners sedang berada di Kabupaten Gresik, tak ada salahnya untuk mampir sejenak ke wisata Stigi. Wisata Stigi ini merupakan wisata alam Instagramable untuk Anda. Seperti apa informasinya? Kali ini sudah bersama dengan rekan kami dari Tribun Travel, ada Zen. Halo, selamat sore Zen. Halo, selamat sore Mufti. Oke, rekan Zen, bisa diinformasikan kepada Tribuners apa yang menjadi daya tarik dari wisata Stigi ini hingga menjadikan viral di Gresik? Wisata Stigi ini sebenarnya diambil dari singkatan tiga kata, yaitu Selo yang artinya batu, Tirto yang artinya air, dan Giri yang artinya bukit. Jadi Stigi ini dulu merupakan kawasan perbukitan kars yang merupakan bekas galian tambang dan dulu sempat digunakan oleh warga sekitar sebagai area pembuangan sampah. Namun kemudian dikelola oleh pemerintah desa dan dijadikan sebagai wisata yang Instagramable. Seperti itu. Dan di sini ada batu-batu, kita bisa melihat pemandangan berupa batuan alam, terus kemudian tebing-tebing perbukitan yang indah, kemudian danau yang cantik, dan juga berbagai spot selfie, seperti itu. Baik rekan Zen, lalu jika ingin berkunjung ke sana, terutama di Gresik sana, kira-kira di mana lokasi dari wisata Stigi ini dan rutenya bagaimana Zen? Oke, untuk wisata Stigi ini lokasinya berada di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh ya kalau dari pusat Kabupaten Gresik, yaitu kalau kita mengambil rute dari alun-alun itu jaraknya kendaraan selama 1 jam. Nah, pengunjung tinggal mengarahkan saja kendaraan ke arah Jalan Raya Pantura atau Jalan Raya Dendles. Nanti setelah bertemu dengan Gapura Desa Sekapuk, pengunjung tinggal masuk saja ke dalam sekitar 600 meter dan wisatanya itu sangat strategis berada di kiri jalan. Gitu. Baik rekan Zen, lalu ini banyak juga yang jadi pertanyaan untuk masyarakat begitu yang ingin berkunjung ke sana. Kira-kira tiket masuk ke dalam wisata Stigi Gresik ini berapa? Dan kira-kira spot apa saja yang bisa dinikmati di wisata Stigi Gresik ini? Oke, untuk harga tiket masuknya sendiri sebenarnya di wisata Stigi ini sangat bervariasi ya. Jadi untuk weekday itu harga tiketnya dibanderol seharga 15.000 itu untuk dewasa. Sedangkan untuk anak-anak yang seusia SD atau MI itu harga tiketnya sebesar 10.000 saja. Namun untuk weekend, untuk harga tiket buat orang dewasa itu dibanderol sebesar 20.000. Namun nanti akan ada imbalan berupa snack dari ibu-ibu PKK dan untuk anak-anak masih tetap 10.000 untuk weekend. Sedangkan untuk spot selfie-nya sendiri di sini tuh banyak banget ya. Mulai dari danau. Nah, di spot danau ini merupakan spot yang sangat ikonik dan menjadi andalan dari wisata Stigi. Kemudian ada Goa Pancawarna, Rumah Adat Papua, Patung Semar, Candi Topeng, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau main ke sini, teman-teman gak akan kehabisan spot cantik. Baik, rekan Zen. Lalu selain tadi disebutkan tempat-tempat untuk bersuah foto atau spot foto begitu di sana, apakah ada aktivitas lain yang mungkin bisa dilakukan Tribuners jika berwisata ke sana, Zen? Oke, sebagai wisata desa ya di Stigi ini selain wisata swafoto, di sini juga banyak aktivitas seru yang bisa traveler coba gitu.
cuman ada beberapa permainan yang harus membayar lagi ketika kita ingin mencobanya. Nah, ada juga beberapa permainan yang juga gratis. Nah, salah satunya yang gratis di situ ada area outbound khusus anak-anak. Kemudian ada juga wahana sepeda air di danau, itu dibanderol lagi seharga Rp5.000. Kemudian ada juga bebek sepeda di danau, itu kita harus membayar lagi sebesar Rp10.000. Kemudian kalau ingin berenang, di sana juga ada spot renang untuk anak-anak dan spot renang khusus perempuan atau kolam renang hijaber, itu kita harus membayar biaya lagi sebesar Rp5.000. Dan kalau misalnya traveler mau mencoba wahana ATV atau motor trail, itu tinggal bayar lagi sebesar Rp10.000. Baik, rekan Zen. Terima kasih rekan Zen atas informasi Anda dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Humas BUMDes Sekapuk bernama Purwadi dan berikut informasinya untuk Anda. Kalau kita bicara wisata stigi, kita bicara histori dulu ya. Ya. Jadi wisata stigi itu tak lepas dari visi misi kepala desa terpilih. Jadi Pak Kades yang sekarang ini, Bapak Abdul Halim, itu terpilih pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018. Nah, dalam visi misi Pak Kades itu ada beberapa program unggulan, ada 5 program unggulan. Nah, salah satunya itu adalah wisata desa. Nah untuk apa bahasanya, agar supaya visi misi tercapai, yaitu akhirnya kita bersama masyarakat karena dan pemerintah desa, terutama pemerintah desa dan masyarakat dan juga dengan BUMDes, kita rapatkan bersama Musdes, namanya musyawarah desa, untuk penentuan pendirian wisata desa. Kita membuat perdes dulu tentang wisata dan juga kita rapatkan di forum, dan akhirnya dipilih tempat itu adalah bekas lahan tambang yang dipakai untuk pembuangan sampah itu. Nah, akhirnya sampai sekarang dijadikan tempat wisata. Itu perjalanannya. Kalau kita bicara viral, kita kan bicara proses ya. Bicara proses. Karena kalau kita lihat wisata stigi itu dibuat di tahun 2019 Januari prosesnya. Januari sampai 2020. Nah, di launching di tanggal 1 Januari 2020. Jadi Desember 31 Desember 2019 kita selesai, walaupun enggak seluruhnya, tanggal 1 kita buka. Dan memang selama proses 1 tahun 2019 itu kita banyak menggunakan media sosial sebagai promosi kita. Kita pakai website desa, pakai Instagram, pakai Facebook dan sebagainya sebagai promosi kita. Nanti promosi tiba-tiba viral itu ada proses 1 tahun berjalan untuk promosi kita. Nah, kemudian karena termasuk juga media elektronik, media online, dan juga dari teman. Baik Tribuner, setelah tadi kita berlibur wisata alam di Gresik, Jawa Timur, Mufti masih akan mengajak Anda Tribuners untuk berwisata alam lagi. Kali ini kita akan berwisata virtual ke Pantai Batu Burung, tepatnya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pantai ini menjadi salah satu dari puluhan objek wisata menarik di Kota Singkawang, Tribuners. Berbeda dengan pantai lainnya, Pantai Batu Burung yang terletak sekitar 14 km dari pusat Kota Singkawang ini memang memberikan daya tarik luar biasa, Tribuners. Di pantai ini menyuguhkan pemandangan yang unik, yakni tumpukan ratusan batu di sepanjang pantai. Tak heran, pantai ini juga menjadi serbuan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang, khususnya menjelang momen liburan panjang dan juga akhir tahun. Supaya lebih jelas Tribuners bagaimana pesonanya, sudah ada Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak yang hendak menyampaikan informasi selengkapnya. Halo, selamat sore Rizky. Halo, selamat sore Mufti. Baik rekan Rizky, bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan Pantai Batu Burung ini seperti apa sebenarnya? Ya baik rekan Mufti dan juga Tribuners ya.
Pantai Batu Burung yang terletak di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan ini dulunya dikenal dengan sebutan Pantai Teluk Makjantu. Nah, keberadaan batu raksasa di sisi laut di dekat pantai ini memang menjadi pemandangan unik dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung gitu. Nah, menariknya di Pantai Batu Burung ini sudah disediakan trek ataupun jalan khusus yang terbuat dari beton ataupun semen sehingga bisa digunakan oleh para pengunjung untuk menaiki batu raksasa tersebut. Nah, biasanya ramai orang yang menaiki batu tersebut untuk sekedar melihat pemandangannya ataupun berfotoria karena memang spot foto yang disuguhkan di atas batu ini cukup keren dengan pemandangan alam sebagai latar belakangnya. Kemudian di Pantai Batu Burung ini juga ada puluhan bahkan ratusan burung merpati yang dipelihara oleh warga sekitar untuk menambah daya tarik pantai ini. Bahkan pengunjung juga dapat memberi makan burung-burung ini dengan makanan yang sudah disediakan oleh warga. Cukup mengeluarkan uang 5 sampai 10.000 aja, Tribuners sudah bisa memberi makan burung merpati yang jinak ini. Begitu Mukti. Baik rekan Rizky, lalu jika ingin berkunjung ke sana, kira-kira fasilitas apa saja yang ada di sana dan bagaimana yang ditawarkan di sana, Rizky? Baik, nah untuk diketahui ya Tribuners, Pantai Batu Burung ini ya, memang masih dikelola secara swadaya oleh warga sekitar. Namun sudah ada banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, mulai dari gazebo, kemudian ada warung kopi, kemudian ada musola, ada toilet, kemudian ada tempat ganti pakaian dan fasilitas lainnya. Kemudian di kawasan Pantai Batu Burung ini juga terdapat rumah produksi yang digunakan untuk mengolah hasil tangkapan para nelayan. Jadi hampir kebanyakan warga sekitar Pantai Batu Burung ini memang berprofesi sebagai nelayan dan hasil tangkapan nelayan ini seringkali diolah dan dikemas di rumah produksi ini sebagai oleh-oleh. Jadi pengunjung selain bisa menikmati pantai juga bisa melihat pengolahan dan bisa membeli hasil olahan seperti ikan asin dan terasi dan lainnya sebagai oleh-oleh begitu. Baik, rekan Rizky. Lalu jika Tribuners ingin merasakan fasilitas dan juga berbagai macam yang ada di sana itu, kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk ke Pantai Batu Burung ini, Rizky? Baik, karena masih dikelola oleh warga sekitar, jadi biaya untuk berkunjung ke Pantai Batu Burung ini memang sangat terjangkau. Jadi pengunjung cukup membayar seharga Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya. Jadi memang sangat murah dan Tribuners sudah bisa mengunjungi lokasi wisata ini dan menikmati fasilitas lainnya begitu. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Rizky. Baik, terima kasih. Baik Tribuners, setelah kita berwisata alam, kali ini Mufti akan mengajak Anda Tribuners untuk mencicipi kopi legendaris yang bisa dicoba untuk Tribuners yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan Tribuners. Sajian kopi tersebut bisa dinikmati di Rumah Kopi Topas. Bisnis Rumah Kopi Topas Amurang tak lekang tergerus zaman. Mencampurnya bisnis rumah kopi di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tidak mempengaruhi kios Topas. Setiap hari kios Topas yang dikelola oleh Ayung dan Cicu ini selalu ramai dikunjungi warga. Menu andalan di sini adalah biapong ba dan biapong temo. Menu ini bahkan menjadi oleh-oleh andalan yang dipesan warga dari berbagai macam daerah di Indonesia. Dan seperti apa rasanya Tribuners? Langsung saja sudah ada rekan kami Romanik dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Rul. Selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Rul. Bisa diinformasikan secara lebih lengkap terkait dengan menu apa saja yang ada di kios Topas Amurang ini? Iya, baik rekan Mufti. Di kios Topas Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, menyediakan beberapa menu. Nah, di antaranya menu andalan itu adalah biapong ba, biapong temo, piak ba, dan piak temo, juga piak kacang. Namun selain itu ada juga beberapa menu lain yang disiapkan oleh pengelola kios Topas, yaitu es jus Topas, es nougat, dan es buah susu. Seperti itu rekan Mufti. Baik rekan Rul, lalu tadi diinformasikan bahwa memang ada menu andalan begitu di sana. Kira-kira berapa harga dari menu andalan di kios Topas ini, Rul?
Ya, menu andalan di kios Topas itu adalah biapong bak. Harganya tidak terlalu mahal, hanya 8.000 untuk satu biji. Demikian juga biapong temo, harganya 8.000, biapong bak 4.000, biapong temo 4.000, biak temo 4.000, biak kacang 4.000, teh manis 5.000, teh susu atau kopi susu 8.000, es jus Topas 15.000, dan es nougat itu 15.000. Seperti itu harga yang ditawarkan oleh pengelola kios Topas Amurang, Kabupaten Minsel. Demikian Mufti. Baik rekan Rul, lalu kira-kira dari informasi yang didapatkan ketika berkunjung ke sana, siapa saja pelanggan di kios Topas ini dan mungkin bisa diceritakan juga sejarah berdirinya dari kios Topas Amurang ini, Rizky? Iya, baik rekan Mufti. Jadi seperti ini, para pelanggan di kios Topas itu datang dari berbagai macam kalangan, namun yang terutama itu adalah pejabat-pejabat daerah, seperti pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maupun pejabat Pemkab Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, banyak juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan para politisi. Tempat favorit mereka di Amurang adalah kios Topas. Itu disebabkan karena menu yang telah disiapkan oleh pengelola. Nah, sejarah berdirinya kios Topas itu berdiri sejak tahun 1986, didirikan oleh Ko Akeo. Nah, kebetulan waktu itu baru kios Topas yang dikelola secara modern di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, setelah dari Ko Akeo pada tahun 2003, Ko Akeo menyerahkan pengelolaan kios Topas kepada Ko Ayung dan Cicu. Hingga sekarang Ko Ayung dan Cicu yang masih mengelola kios Topas ini. Nah, Tribuners juga jika ingin datang ke Amurang dan ingin membawa oleh-oleh ke tempat lain atau ke luar daerah, bisa datang di kios Topas, karena hingga saat ini kios Topas menjadi juga tujuan wisata kuliner bagi anak-anak muda. Pada tahun 90-an itu kios Topas sempat menjadi cukup ngetop di Kabupaten Minahasa Selatan di kalangan anak muda. Namun saat ini sudah dari berbagai kalangan, baik anak muda, anak-anak, hingga orang dewasa. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Rul, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Rul. Ya, terima kasih. Selamat sore. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada sejumlah informasi lain seputar destinasi wisata hingga tips lain Tribuners. Tapi kita akan jeda sejenak Tribuners, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kakak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Mufti Fauzia di Tribun Travel Update. Tribuners, pemerintah Kota Manado membangun museum representatif sekaligus sebagai monumen pengingat. Tugu dengan sebutan Raja Laut Seloken ini disebut menggambarkan tentang kekayaan laut Tribuners. Ikan purba Seloken ini juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di wilayah perairan Manado. Dijuluki sebagai sea kingfish atau ikan raja laut. Seloken merupakan ikan purba yang hidup 360 juta tahun yang lalu. Eksistensinya sudah ada sejak era Devonia, lebih tua dari dinosaurus dan tidak berevolusi Tribuners. Ikan ini juga sempat dinyatakan punah sejak 65 hingga 70 juta tahun silam. Namun ikan ini kembali ditemukan, salah satunya di wilayah Manado. Selengkapnya Andreas sudah siap membagikan ceritanya Tribuners. Dan selamat sore Andreas. Selamat sore Mufti. Baik, bisa dijelaskan Andreas terkait dengan alasan didirikannya dari monumen ini seperti apa Andreas? Ya, alasan pemerintah mendirikan monumen Koleakan ini diantaranya itu untuk mempromosikan pariwisata Kota Manado yang sangat kaya baik dalam budaya maupun dalam sejarah, di mana sejarah dalam hal ini sejarah ratusan juta tahun yang lalu, yang mana Kota Manado memiliki potensi dan memiliki ikon yang sangat bagus dan bahkan sangat langka yang bisa ditemukan yang hanya ditemukan di Kota Manado. Namun meski begitu ikan ini juga sempat ditemukan di Afrika, namun dengan jenis yang berbeda. Walaupun begitu ikan yang ada di Kota Manado, di perairan Kota Manado ini menjadi satu-satunya makhluk purba yang masih hidup sampai sekarang dan masih eksis, hingga pada terakhir diketahui ikan ini ditemukan memiliki telur yang sudah siap untuk menetas, dan menurut peneliti itu merupakan keturunan-keturunan ikan koleakan yang kemudian akan menjadi spesies yang sangat penting di Kota Manado. Begitu kira-kira. Baik, dan dari informasi yang Anda dapatkan, selain menjadi ikan langka begitu ya, kira-kira dari informasi berapa kali ikan purba ini ditemukan di perairan Sulawesi Utara khususnya?
Oke, untuk awal ditemukannya ikan ini, pertama ditemukan pada tahun 1997, kemudian kedua kalinya di tahun 1998, dan ketiga kali itu di tahun 2007. Dan ikan ini ditemukan menyangkut di salah satu jaring nelayan, yang mana nelayan setempat yang berada di perairan Manado Tua waktu itu tidak menyangka bahwa ikan yang dia dapat berbentuk aneh, dan dia pun menanyakannya kepada dinas terkait pemerintah, dan diketahui bahwa ikan itu adalah ikan purba yang sudah lama punah dan ditemukan menyangkut di jaring nelayan. Dari situlah nama ikan kolekan ini menjadi heboh dan menjadi ikon dan merupakan ciri khas dari keanekaragaman hayati yang ada di Sulut. Begitu, Mufti. Baik rekan Andreas. Mungkin juga banyak Tribuners yang belum tahu bagaimana wujud dari ikan purba satu ini. Mungkin bisa dijelaskan, Andreas, bagaimana ciri-ciri ikan ini? Oke, ikan ini hidup di kedalaman laut yang cukup dalam ya, karena mengingat ikan ini sangat tua dan bentuknya seperti ikan pada umumnya, namun memiliki beberapa sirip, 6 sirip di kiri dan kanan, dan satu buah ekor yang cukup besar. Dan ikan ini berenang cukup lamban. Dia seperti duyung, namun memiliki sisik, tapi mempunyai corak yang khas, yaitu pada ikan jenis yang ada di Sulut ini berbeda dengan yang di Afrika. Kalau yang di Sulut ini dia agak kecoklatan dan memiliki bintik-bintik putih, sedangkan yang di Afrika itu agak kebiruan. Dan yang menjadi ciri khas juga, ikan ini terlihat cukup eksotis, yang mana memiliki corak yang sangat yang bisa dibilang ikan purba seperti buaya, makhluk-makhluk purbakala lainnya gitu, kira-kira. Baik, rekan Andreas. Terima kasih rekan Andreas atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya, dan selamat bertugas kembali rekan Andreas. Baik Tribuners, menuju ke informasi terakhir, kita akan berwisata alam kembali. Tribuners, kali ini ada di Kampung Bekapur, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Wisata alam ini yaitu wisata air terjun Gunung Bintan yang berada di bawah kaki Gunung Bintan. Untuk menuju ke sana, Tribuners bisa menempuh kurang lebih setengah jam perjalanan mengendarai roda 2 dan juga roda 4. Air terjun Gunung Bintan tingginya diinformasikan kurang lebih ini 7 meter Tribuners. Debit airnya tidak terlalu deras seperti air terjun daerah Pulau Jawa lainnya. Namun air terjun di sini sangatlah jernih dan juga sedikit dingin Tribuners, serta sangat menyegarkan seketika untuk merilekskan diri di kawasan air terjun ini. Seperti apa keindahannya, sudah ada rekan kami Alfandi Simbamora dari Tribun Batam. Halo, selamat sore Fandi. Selamat sore, rekan Mufti. Baik, rekan Fandi, bisa diinformasikan wisata air terjun Gunung Bintan ini berada di mana tepatnya, Fandi? Untuk wisata air terjun Gunung Bintan ini berada di kaki Gunung Bintan yang terletak di kampung Bekapur, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Wisata ini juga sangat terkenal di mancanegara hingga lokal ya sebenarnya, di mana ketinggian wisata ini sekitar 7 meter, dan air yang mengalir di air terjun ini tidak terlalu deras namun cukup dingin, sehingga bisa merilekskan kita dari segala suatu pekerjaan dan bersantai di sana bersama keluarga. Baik, rekan Fandi. Lalu untuk yang ingin datang ke sana, rekan Fandi, biaya masuk ke sana ini berapa untuk bisa menikmati fasilitas dan juga keindahan yang ada di sana, Fandi? Baik, rekan Fandi, untuk biaya masuk di sana itu cukup membayar 10.000 untuk orang dewasa, dan itu sudah termasuk dengan biaya parkir kendaraan, sepeda motor maupun mobil. Sementara itu untuk anak-anak itu digratiskan. Begitu juga dengan wisatawan penduduk asli seputaran sekitar wisata itu
itu hanya cukup menunjukkan KTP sudah bisa masuk ke sana. Baik, rekan Fandi. Lalu di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, apakah wisata air terjun Gunung Bintan ini terdampak? Apakah ini juga mempengaruhi pengunjung? Apakah ini mereka berkurang, bertambah, atau seperti apa, rekan Fandi? Baik rekan Fandi, untuk di tengah pandemik yang sejak awal itu wisatawan lokal maupun mancanegara sudah mulai berkurang karena sejumlah aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, baik itu untuk wisatawan mancanegara yang untuk ditutupnya jalur-jalur ke daerah Kabupaten Bintan termasuk Provinsi Kepri sendiri, sehingga dengan peraturan itu tempat wisata air terjun Gunung Bintan ini mulai tutup atau mulai menutup operasionalnya di bulan Maret tahun 2020. Namun di tengah berkurangnya pandemi COVID-19 dan kasus COVID di wilayah Kabupaten Bintan dan juga sudah masuk zona kuning, wisata air terjun ini kembali dibuka oleh BUMDes desa dan juga inisiatif dari ibu-ibu PKK Desa Bintan Duyung sendiri, sehingga di tanggal 3 September itu mulai dibuka, namun kondisinya saat itu sudah kurang terurus karena diterpa dengan sejumlah bencana seperti pohon tumbang, rumput yang makin lebat, dan sejumlah pondok-pondok di sana juga roboh karena dimakan usia. Namun di tengah sudah dibukanya, pengelola sudah mulai melakukan perbaikan sehingga sejumlah wisatawan lokal itu sudah mulai ramai mengunjungi tempat wisata air terjun ini. Baik, rekan Fandi, terima kasih atas laporan Anda dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Sofi, yang merupakan Ketua Pengelola Wisata Air Terjun Gunung Bintan. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk wisata Gunung Bintan ini udah lama ya, Bu ya? Kalau untuk wisata Gunung Bintan ini, air terjun memang sudah lama. Ini apa saja, Bu, yang ditawarkan di wisata air terjun ini, Bu? Kita bisa hiking, terus ada air terjunnya untuk berenang anak-anak ada. Ada juga ya, Bu. Untuk di masa pandemik saat ini, Bu, bagaimana, Bu, wisata air terjun kita ini, Bu? Pandemi kemarin dari Maret itu kita tutup, Maret 2020, dan ini baru September 2021 ini kita buka lagi. Buka ini lagi jalan ya, Bu. Sebulan. Kami memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di kampung ini. Untuk saat ini, Bu, pengunjung dari mana aja, Bu? Pengunjung Tanjung Pinang ada, Tanjung Uban, pokoknya masih lokal. Sebelumnya ini, sebelum pandemik, ada wisata dari luar negeri juga ya, Bu? Di sini dulu banyak bule ya, turis asing, dari Korea juga ada, Korea Amerika, juga ya? Jerman. Pokoknya ini sudah terkenal lama, kan karena vakum dan tutup jadi terbengkalai. Terbengkalai ya, Bu ya. Berarti ini kita mengelola mewakili BUMDes juga ya, Bu ya? Ya, kita atas nama BUMDes, kita subkontraknya, subunit dari BUMDes. Jadi kami ibu-ibu PKK yang mengurus ya, untuk mengajukan karena ini sudah terbengkalai. Sementara ini kami belum ada dana untuk biaya tersebut. Ya gimana lah, pemerintah mudah-mudahan bisa bantu. Untuk biaya masuk berapa, Bu, selama biaya masuk ini? Sementara 10.000. 10.000 ya, per orang ya, Bu ya? Per orang dewasa. Dewasa. Untuk kendaraan? Kendaraan 2.000 dan 1.000 untuk motor. Motor siap, Bu. Mohon maaf, nggak dipungut biaya, Ding? Nggak lah, nggak ada Apa? lagi. Untuk motor dan itu sudah termasuk tiket masuk. Oh, siap. Bu, untuk ini harapan kita ke depan untuk kemajuan wisata kita ini bagaimana, Bu? Saya sangat berharap ini dapat dikembangkan pemerintah setempat, terutama pemerintah kabupaten dan provinsi ya. Karena ini wisata alam yang satu-satunya ada di Kabupaten Bintan. Itu cuman kita. Jadi kami harapan besar untuk Dinas Pariwisata juga tolong diperhatikan. Semoga kedepannya ini bisa berkembang. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Saksikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.